Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kuliah seri kriptografi dan keamanan informasi. Ini kuliah yang ke-5 atau ke-6. Kita sudah bicara tentang kemarin kriptografi dengan kunci simetris, simetrik kriptografi. Kuncinya simetris, yaitu kunci yang digunakan untuk enkripsi. Ini ada teks, ini kuncinya, keluar ciphernya atau sandi yang terlihat acak oleh orang lain. Ini diterima oleh mitra, didekripsi dengan kunci yang sama, maka didapatkan teks aslinya. Jadi itu kriptografi dengan kunci simetris. Jadi kunci untuk enkripsi dan dekripsinya sama. Nah, hari ini kita akan membicarakan kunci atau kriptografi yang asimetris. Nah, itu jadi tidak simetris. Artinya apa? Artinya kunci yang digunakan untuk enkripsi itu tidak sama dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Jadi kuncinya beda. Nah, perbedaannya seperti apa? Di dalam urusan membuat sandi dan seterusnya, kita akan gunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, kuncinya seperti apa? Di kriptografi asimetris itu kita mendapat kunci dalam bentuk pasangan dua kunci. Jadi pasangannya itu kuncinya itu ada pasangannya. Katakan dua kunci ya, yang satu mungkin kita sebut private, kemudian satunya lagi publik. Publik sama private sama-sama diawali dengan huruf P, mungkin publiknya saya singkat dengan huruf B. Jadi setiap orang itu membekali diri dengan dua kunci. Yang satu kunci private disebut kunci private, sebenarnya ya sama aja, pokoknya pasangan dua kunci gitu ya, pasangan dua. Yang satu disebut private, yang satu disebut public. Apa bedanya? Yang private ini dimaksud untuk disembunyikan, dirahasiakan dalam arti hanya pemilik kunci yang mengetahuinya. Jadi ini hanya disimpan pemilik kunci. Kemudian satu lagi yang publik. Yang publik itu yang namanya juga publik, jadi tidak dirahasiakan. Ini dipublikasikan. Yang publik, yang kedua itu dipublikasikan. Dipublikasikan itu ya dalam arti mungkin dimasukkan di kartu nama, kita bagi-bagikan, atau masukkan ke buku telepon, atau kemana aja lah, ke tempat di mana, atau ke website, atau ke tempat di mana publik, orang banyak bisa membaca kunci itu. Kunci yang publik milik seseorang. Jadi setiap pasangan ini ada pemiliknya. Nah, bagaimana kita memiliki, ya jadi ada organisasi yang menyediakan kunci itu. Jadi kita bisa mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan kunci publik itu. Jadi kita daftarkan, nanti kita akan diberi dua kunci, yang satu untuk dipublikasikan, yang satu untuk dirahasiakan. Nah, sifat kriptografi asimetris ini itu punya sifat
teks yang dienkripsi dengan kunci private, kunci pribadi ini hanya bisa dibaca menggunakan kunci publik. Jadi di sini kalau dienkripsi teks itu dengan private, maka membacanya, mendekripsinya harus menggunakan bagian publiknya untuk mendekripsi. Jadi kalau dienkripsi dengan private, maka cipher ini, sandi ini hanya bisa dibaca kalau didekrip dengan kunci publiknya. Nah, yang menarik adalah bahwa sistem bisa dibuat sedemikian sehingga andai kita mengenkripsi dengan katakan kunci publik, jadi ada orang mengenkripsi dengan kunci publik, maka ciphernya dibaca dengan kunci private. Jadi dua kunci publik dan private ini sebenarnya punya kedudukan yang sama secara matematik. Jadi kalau kita memiliki cipher yang dihasilkan dari mengenkripsi teks dengan kunci publik, maka untuk membacanya dibutuhkan kunci private. Kalau seandainya kita ingin kita mengencrypt teks itu dengan kunci private, maka membacanya membutuhkan kunci publik. Nah, ini menarik karena kemudian ada banyak manfaat kalau kita bisa siapkan sistem kunci publik ini. Kalau di literatur umum itu mereka menyebutnya dalam bahasa Inggris itu ada organisasi siapapun yang menyelenggarakan public infrastructure. Public infrastructure. Nah, katanya ini yang mungkin sensitif kalau di Indonesia. Nah, public infrastructure kalau kita baca di literatur atau di manapun itu disingkat PKI. Nah, PKI kalau di Indonesia ini sensitif. Jadi untuk Indonesia ya kita baca dengan aturan bahasa Indonesia saja. Jadi infrastruktur kunci publik, jadi IKP, infrastruktur kunci publik. Ya, jadi itu public infrastructure atau infrastruktur kunci publik. Ini satu organisasi lingkungan di mana setiap member itu bisa mendaftarkan untuk mendapatkan pasangan kunci private dan publiknya. Ini berpasangan untuk orang tertentu. Yang private itu diharapkan disimpan oleh pemiliknya yang mendaftar tadi. Yang publik itu dipublikasikan. Nah, apa manfaatnya kalau kita pisahkan atau kita bedakan antara kunci untuk enkripsi dan kunci untuk dekripsinya? Jadi kalau kita pisahkan, kalau kemarin kan simetris ya, di kuliah sebelumnya itu simetris untuk enkripsi dan dekripsi kuncinya sama. Tapi kalau yang asimetris, enkripsi, dekripsi kuncinya berbeda, dipisahkan. Nah, apa manfaatnya kalau kita pisahkan kunci, kita bedakan untuk enkripsi dan dekripsinya? Mengapa kemudian disebut publik, kemudian yang satunya private? Nah, ini dongengannya ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Pertama, kalau kita ingin mengirim pesan rahasia ke seseorang, kemarin bayangkan kalau kita ingin mengirim pesan rahasia ke seseorang, maka saya dengan orang yang akan menerima pesan itu harus berbagi, menyepakati kunci yang sama. Itu kalau yang simetris. Nah,
Tetapi kalau kita sudah memanfaatkan public key infrastructure itu, maka pengirim dan penerima tidak perlu menyepakati kunci yang sama. Ya, bayangkan kalau kemudian kita harus mengirimkan pesan ke banyak orang dan pesannya berbeda-beda, banyak orang begitu kan, jadi setiap pasang orang harus menyepakati kuncinya, karena kunci itu juga harus terahasiakan dari satu sama lain gitu. Nah, kita harus punya banyak pasangan. Tapi kalau kita memanfaatkan public key crypto system, maka kita yang akan mengirim pesan ke seseorang tidak perlu menyepakati di awal kunci rahasia apa yang akan digunakan. Nah, mengapa? Karena untuk orang yang bersangkutan, katakan orang itu namanya siapa, Budi gitu ya, mungkin Amir A kirim pesan ke Budi, nah, ke B. Nah, si Amir akan mencari kunci publik yang dimiliki oleh Budi. Karena kuncinya tadi itu publik, maka artinya si Amir bisa cari kunci publiknya si Budi itu mungkin di buku telepon, seperti saya bilang tadi, itu dipublikasikan di buku telepon, atau mungkin pernah diberi kartu namanya, di dalamnya ada kunci publiknya, atau di websitenya si Budi dan seterusnya, itu mungkin ada kunci publik yang bisa dipakai. Nah, jadi nanti si Amir ini menulis teks, kemudian ketika kita mencari enkripsi, dia akan mencari search ke internet kunci publiknya dari penerima si Budi ini. Jadi A, Amir, ya Budi ya. Nah, kalau dia sudah temukan kunci publiknya si Budi, dia bisa enkripsi ini dengan kunci publiknya si Budi. Nah, ketika ini dienkripsi dengan public key-nya si Budi, maka hasilnya, ciphernya, sandinya itu secara umum tidak bisa dibaca oleh orang lain atau oleh siapapun. Bahkan Amir sendiri juga tidak bisa membacanya karena dia mengenkripsinya dengan kunci publiknya Budi. Oke. Kemudian ini dikirim dalam bentuk cipher ke si Budi. Si Budi akan mendekripsinya dengan kunci private miliknya sendiri. Budi. Karena dienkripsi dengan publiknya Budi, maka si Budi bisa membacanya karena dia menyimpan kunci private pasangannya kunci publik si Budi. Nah, jadi itu kemanfaatannya. Dengan demikian, kalau kita ingin berkirim pesan rahasia ke sekelompok orang gitu, banyak gitu, sekelompok mungkin mau saling kirim surat rahasia satu sama lain, maka mereka bisa memanfaatkan public key infrastrukturnya, bisa mengikuti infrastruktur yang disediakan perusahaan, atau banyak perusahaan menyediakan itu, atau bisa juga membangun infrastruktur sendiri gitu ya, menyiapkan server sendiri untuk mengenerate, membangkitkan pasangan-pasangan kunci private dan publik untuk masing-masing anggota kelompok itu. Setelah itu porsi dari kunci publiknya, ini kunci private, publik. Nah, bagian yang kunci publiknya dipublikasikan, dibagikan ke semua orang dengan label masing-masing nama pemilik kunci itu. Jadi kalau kita ingin kirim pesan rahasia ke Amir, ya kita cari kunci publiknya Amir itu apa, kita pakai untuk enkripsi. Dan pesan rahasia itu tidak perlu dikirim secara rahasia gitu ya, lewat jalur yang khusus dan sebagainya. Kita bisa manfaatkan jalur internet, di mana di situ setiap potong simpolnya itu ada dalam penguasaan orang yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda, di lokasi fisik yang berbeda. Tapi kalau pesannya itu sudah dienkripsi, maka pengelola
jalur itu tidak bisa membacanya kalau dia tidak bisa menguasai memiliki pasangan kunci private-nya. Jadi itu salah satu manfaat dari sistem kunci asimetris atau mereka sering menyebutnya public key crypto system enkripsi menggunakan public key. Tapi ya tidak hanya public key, mestinya kan dengan pasangan private key-nya. Jadi itu manfaat pertama. Manfaat kedua itu public key crypto system ini dengan infrastrukturnya itu bisa kita manfaatkan untuk membangun atau membuat pesan yang bisa dilacak autentikasi dari pengirimnya. Jadi dia itu siapa sebenarnya pengirimnya. Kalau kita ada mendapatkan pesan di internet kan banyak itu kita dapat pesan misalnya ini, oh ini tulisannya apa pesan yang beredar itu di mungkin grup-grup chat gitu kan, ini pesannya misalnya Abdurrahman Wahid misalnya, atau ini pesannya dari ya orang-orang terkenal, dari presiden, dari menteri, dari siapapun ya, pesan-pesan itu. Nah, kita kan tidak pernah bisa meyakini apakah pesan itu asli dari orang yang mengaku atau orang yang diasosiasikan sebagai pengirim pesan itu. Di bagian bawahnya mungkin dari Bambang Prasto atau dari Amir, dari Budi dan seterusnya itu ya, kita tidak bisa yakin betul kalau pesan yang kita terima itu benar-benar ditulis oleh orang yang namanya tercantum sebagai pengirim pesan itu. Mengapa ya? Karena di tengah jalan bisa saja ada ya siapapun sebenarnya bisa menulis pesan dan mengatakan ini forward dari seseorang lain. Orang siapa saja bisa nulis pesan apapun dan kemudian di forwardkan ke suatu grup chat atau internet atau ke email dan sebagainya, kemudian dia mengaku ini forward dari Bambang Prasto, tapi belum tentu itu dari Bambang Prasto, bisa saja dia ngedit sendiri. Nah karena itu kita kadang memerlukan sistem yang bisa digunakan untuk meyakinkan apakah pesan yang kita terima, kalau kita terimanya itu benar-benar dari seseorang yang penting bagi kita, mungkin dari perusahaan di mana kita melamar pekerjaan, itu kan pesan penting ya, jadi kita harus yakin itu datang dari yang bersangkutan, tidak orang lain yang mungkin ngerjain kita. Jadi ya seperti itu. Nah kita untuk keperluan itu kita bisa memanfaatkan public key infrastructure ini. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau kita ingin mengirim pesan, misalnya si Amir mengirim pesan ke Budi, Amir kirim pesan ke Budi. Nah dia ingin meyakinkan bahwa pesan yang terkirim itu benar-benar dari dirinya. Maka yang dilakukan Amir adalah mengenkripsi teksnya ini dengan kunci private-nya, private dari A. Nah kalau dia encrypt dengan private-nya miliknya, orang lain tidak punya ini, tidak bisa mengetahui karena ini disimpan rahasia oleh si A, jadi hanya A yang mengetahui. Kemudian itu dikirim ke Budi, maka si Budi akan melihat bahwa pesan itu terkirim oleh si Amir. Di dalam emailnya itu ada Amir, cuma dia mungkin belum bisa membaca isinya, tapi di situ ada label bahwa pengirimnya itu adalah Amir. Nah
sebelum baca kontennya, dia bisa searching ke internet kunci publiknya dari si Amir. Nah, karena ini private kecil nih, apa ini kunci publiknya dari si Amir. Cari dari internet bisa didapat, atau mungkin kemungkinan kalau di organisasi tertentu kita sudah tahu, sudah dapat daftarnya kunci publik semua orang di organisasi itu. Jadi kalau dia mendapat pesan, oh ini pesannya dari Amir, dia untuk membacanya mencari dari kunci publiknya si Amir, kemudian dipakai untuk dekripsi dan didapatkan teks. Maka teks yang didapat dengan mendekrip melalui kunci publik seseorang itu dapat setidak-tidaknya memberi keyakinan bahwa pesan itu dienkripsi dengan private key-nya pasangan dari public key yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, karena oh ya ternyata bisa dibaca dengan public key-nya si Amir, maka si Budi bisa yakin bahwa pesan itu datang dari Amir, karena hanya Amir yang bisa membuat sandi yang terbaca dengan kunci publiknya si Amir. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan semacam sistem autentikasi, jadi si Budi bisa yakin bahwa pesan yang diterima itu benar-benar dari Amir, karena untuk membacanya menggunakan kunci publiknya si Amir. Nah, tentu karena ini dienkrip dengan kunci private dan kunci publiknya itu ada di internet, siapapun itu bisa searching kunci publiknya Amir untuk membaca isinya apa. Ya. Jadi di sini yang didapat oleh si Budi dengan sistem ini adalah sistem autentikasi. Jadi Budi bisa meyakini bahwa pesan yang dia terima itu benar-benar dari orang yang mengaku mengirim pesan itu. Nah, tetapi dia tidak menyembunyikan pesan itu, karena siapapun bisa searching kunci publiknya si Amir untuk membaca pesan itu. Nah, karena itu biasanya enkripsinya dilakukan berturut-turut dengan dua kunci yang berbeda. Yang pertama urutannya bisa mana duluan enggak penting, tapi semua orang bisa debat sepakat dulu. Misalnya Amir hendak kirim pesan rahasia ke Budi, maka teksnya dienkripsi dengan kunci publiknya si Budi. Jadi kalau Amir akan mengirim surat rahasia ke Budi, maka surat itu ditulis dan dienkripsi dengan public key-nya si Budi. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar datang dari Amir, maka si Amir akan mengenkripsinya dengan kunci private-nya sendiri. Jadi dia enkripsi dengan kunci private-nya sendiri, maka dia bisa kemudian pesan yang dikirim berarti ini terenkripsi dua kali. Yang pertama dienkripsi dengan kunci publiknya si Budi untuk merahasiakan dengan orang lain. Setelah itu dienkripsi lagi dengan kunci publiknya, kunci private-nya sendiri. Jadi kunci private-nya si Amir. Nah, kemudian saat diterima oleh Budi melihat bahwa oh ini ada pesan rahasia dari Amir, ya, karena pakai email biasa ada prompt-nya gitu. Cuma kontennya acak karena sudah dienkripsi. Nah, si Budi mencoba melihat apakah dia benar-benar dari Amir, maka dia ambil kunci publiknya Amir untuk mendekripsi. Nah, setelah itu hasil dekripsinya belum bisa dibaca karena
kan enkripsinya 2 kali. Jadi dia perlu mendekrip lagi dengan kunci private-nya sendiri. Nah, setelah didekrip dengan kunci private sendiri, dia bisa mendapatkan teks aslinya, bisa dibaca. Nah, dengan demikian sistem kunci asimetris ini atau orang banyak mengenalnya dengan istilah public key crypto system, itu bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan teks, sekaligus juga kalau dilakukan 2 kali maka bisa dimanfaatkan untuk istilahnya mengautentikasi, memastikan siapa pengirimnya, apa benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan. Jadi orang lain tidak bisa mendapatkan cyber yang spesial itu kalau dia tidak tahu fungsi private-nya. Nah, dengan demikian di kuliah ini kita mendapati 2 hal yang kita diskusikan. Pertama, mendiskusikan sistem kriptografi dengan kunci asimetrik crypto system. Yang kedua adalah memanfaatkan kriptografi asimetris ini untuk mengautentikasikan atau membuat sistem autentikasi untuk pengiriman pesan. Nah, kita bisa lihat di sini kalau autentikasi pesan ini benar-benar ditulis oleh pengirimnya. Kalau di surat tradisional itu kan ditandatangani, ditandatangani gitu kalau tradisional. Tetapi kalau ini nggak bisa ditandatangani, nggak ada tanda tangan. Jadi autentikasinya dilakukan dengan enkripsi kunci private di sini. Jadi nanti kita dapat dokumen yang otentik dikirim oleh orang yang mengaku sebagai pengirimnya. Nah, di sini sering autentikasi ini kalau dalam bahasanya ya autentikasi ini sering juga diasosiasikan sebagai tanda tangan digital atau bahasa Inggrisnya digital signature. Digital signature, tanda tangan digital atau digital signature. Jadi di kuliah ini kita membicarakan satu sistem disebut asimetrik sistem atau public key system yang dimanfaatkan tidak hanya untuk menyamarkan data, tetapi juga untuk autentikasi atau memberi tanda tangan digital. Nah, tentu saja sebagaimana sistem penyamaran data itu banyak algoritmanya, banyak caranya. Membuat tanda tangan digital ini juga banyak caranya. Salah satu cara itu dengan memanfaatkan enkripsi dengan private key di sistem public key crypto system. Oke, saya kira itu kuliah kita kali ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.